Kadang, yang paling sulit bukanlah menemukan jalan menuju puncak, tapi menemukan makna saat sudah sampai di sana. Dan dia baru menyadari, makna itu adalah kamu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, sudah sukses, sudah punya segalanya. Tapi tetap saja, dia selalu kepikiran kamu yang penuh aura, tak tersentuh. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dia hidup di antara dua dunia yang saling tarik-menarik dengan kekuatan yang luar biasa. Menciptakan sebuah medan magnetik dalam dirinya yang terus-menerus bergejolak. Di satu sisi, ada dunia yang penuh dengan gemerlap. Pencapaian duniawi yang memabukkan, sebuah arena ambisi yang tak pernah padam, bahkan dihiasi dengan godaan-godaan yang bersembunyi di balik setiap sudut keberhasilan, di mana dia merasa terikat, terbelenggu, dan bahkan tercekik oleh beban ekspektasi yang tak henti-hentinya diletakkan di pundaknya, oleh beratnya jabatan-jabatan tinggi yang dia sandang, oleh bayangan kekuasaan yang terus memanggil, atau oleh hubungan-hubungan yang meskipun tampak mapan dan kokoh di permukaan, sebenarnya terasa rapuh dan mengikat di dalam sebuah dunia yang dengan lihai memanipulasi persepsi, membuatnya terlihat begitu sukses, begitu berkuasa, begitu sempurna. Di mata orang banyak yang hanya melihat dari luar. Sebuah dunia di mana segala hal yang bersifat materi diagung-agungkan hingga ke titik penyembahan. Di mana simbol-simbol status menjadi berhala modern yang dielu-elukan. Dan dia pun, mau tidak mau, berada dalam pusaran yang tak terhindarkan itu, ikut bergerak mengikuti arus derasnya. Ikut membangun kerajaan yang tampak megah dari luar. Ikut menjalani setiap peran yang telah lama dipercayakan kepadanya. Peran-peran yang dia mainkan dengan begitu piawai, seolah-olah semua yang dia jalani saat ini adalah puncak dari cita-cita dan impian yang pernah dia dambakan di masa lalu. Namun semakin hari, semakin waktu berlalu, semakin dalam dia menyelami realitas kehidupannya yang sekarang, semakin jelas pula dia menyadari bahwa semua ini, semua kemegahan dan keberhasilan yang dia raih, tidak benar-benar mencerminkan siapa dirinya yang sejati. Karena di balik senyum yang selalu dia tunjukkan pada dunia, senyum yang terlihat begitu meyakinkan dan bahagia, di balik setiap keberhasilan yang dipuji dan dielu-elukan oleh orang lain, dia menyimpan sebuah rasa terikat yang begitu menyesakkan di dalam dadanya. Sebuah rasa seperti sedang mengenakan baju besi yang megah, berkilauan, dan terlihat sangat mengesankan dari luar. Tetapi sebenarnya begitu berat, begitu membatasi, dan begitu membebani yang membuatnya sulit untuk bergerak bebas, sulit untuk bernapas lega, dan yang paling menyakitkan, sulit untuk mendengar suara hatinya sendiri yang terus berbisik di tengah hiruk-pikuk kehidupan, dan di tengah semua tekanan yang menghimpitnya. Di tengah segala hal yang terlihat glamor dan memesona di permukaan tapi sebenarnya mengikat dan membelenggu, ada sebuah sisi lain dalam dirinya yang terus-menerus berbisik dengan lembut, namun penuh kekuatan, sisi yang mengingatkannya bahwa hidup ini jauh lebih luas, jauh lebih dalam dan jauh lebih berarti daripada sekadar jabatan, kekuasaan, atau sekadar memenuhi ekspektasi orang lain yang tak pernah ada habisnya. Sisi yang berbisik tentang pentingnya kedamaian batin yang sejati dan tentang menemukan arah hidup yang benar, arah yang selaras dengan jiwa, dan keinginan untuk menjadi versi dirinya yang lebih bijak, lebih terarah, dan lebih autentik. Seperti yang dia rasakan begitu kuat dan begitu nyata saat bersama kamu, muncul dengan begitu kuat dan begitu jujur dari lubuk hatinya yang paling dalam. Karena saat bersama kamu, entah itu dalam kenangan atau dalam momen-momen singkat yang mungkin masih ada, dia merasa lebih tenang, lebih damai, lebih tulus, dan seolah-olah tirai yang menutupi matanya tersingkap, membuatnya lebih mengerti makna hidup yang sebenarnya. Kamu bukan hanya sekadar seseorang dari masa lalu yang hadir dalam ingatannya.
tetapi juga sebuah cermin yang begitu jernih, yang memantulkan siapa dia seharusnya, siapa dia sebenarnya, siapa dia ketika tidak sedang memainkan peran yang dipaksakan oleh dunia luar, yang penuh dengan aturan dan ekspektasi. Dan karena itulah kamu menjadi sosok yang begitu penting, begitu tak tergantikan dalam narasi batinnya. Kamu adalah standar kebaikan dan kedalaman hati yang dia kagumi diam-diam. Dalam keheningan pikirannya, tanpa banyak kata terucap, tanpa banyak isyarat terlihat, tapi selalu hadir dalam pikirannya. Seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar hilang, yang menempel erat dalam setiap sudut kesadarannya. Bahkan ketika dia sedang sibuk dengan segala hal yang terlihat penting di mata dunia. Bahkan ketika dia sedang berada di puncak keberhasilannya, berdiri di atas panggung yang disinari sorot lampu. Dan meskipun dia dikelilingi oleh banyak hal, kemewahan yang berlimpah, aturan-aturan sosial yang ketat, kehormatan dan pujian dari orang-orang di sekitarnya, yang membuatnya tampak seperti orang yang sudah memiliki segalanya. Seperti orang yang tidak kekurangan satu hal pun dalam hidupnya. Kenyataannya, dalam keheningan hati yang paling dalam, tidak ada satupun dari semua itu yang benar-benar bisa menggantikan satu sosok yang terus-menerus menghuni benaknya, satu sosok yang menjadi poros dari kerinduan dan penyesalan yang dia rasakan, yaitu kamu. Dan kamu tetap yang paling dia ingat, yang paling menonjol dalam setiap kilasan memorinya. Karena kamu berbeda, karena kamu bukan bagian dari permainan duniawi yang seringkali terasa membosankan, melelahkan, dan penuh kepalsuan itu. Tapi justru bagian dari dunia batin yang ingin dia temukan kembali. Dunia yang terasa lebih nyata, lebih jujur, dan lebih damai. Kamu adalah sumber ketenangan yang begitu dalam, kedamaian yang menyejukkan, dan juga cahaya yang begitu terang dalam hidupnya. Cahaya yang menerangi sudut-sudut gelap yang selama ini dia sembunyikan. Kamu adalah satu-satunya tempat di mana dia merasa diterima sepenuhnya. Diterima apa adanya, tanpa perlu memaksakan pencitraan yang melelahkan atau berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Seseorang yang hanya ada di permukaan. Dan bahkan jika tidak selalu bersamamu secara fisik, bahkan jika jarak yang membentang, dan waktu yang terus berjalan telah memisahkan kalian dalam ruang dan waktu. Bahkan jika kamu tidak lagi hadir di sisinya secara langsung, sentuhan lembut kenangan tentangmu, dan energi positif yang kamu pancarkan membuat dia merasa tenang. Membuat dia merasa seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Membuat dia mengingat siapa dirinya sebelum semuanya menjadi serumit dan sekompleks sekarang ini. Sebelum dia terperangkap dalam jaring-jaring kehidupan yang dia ciptakan sendiri. Tapi, The Sun juga muncul dalam bacaan, sebuah kartu yang mengindikasikan sesuatu yang lebih dalam, yang menunjukkan bahwa aura kamu terlalu terang, terlalu bersinar, dan terlalu murni untuk bisa dia sentuh dengan mudah, bahwa semakin dia mencoba mendekat, semakin dia merasa bahwa kamu adalah cahaya yang begitu menyilaukan. Bukan karena kamu sengaja menjauh atau menciptakan jarak, tapi karena kamu telah tumbuh, telah berkembang, telah mencapai kedewasaan yang begitu dalam, telah menjadi versi terbaik dari dirimu yang bersinar dengan terang alami. Sebuah cahaya yang memancar dari dalam, dan dia merasa dengan hati yang penuh kerendahan dan mungkin sedikit penyesalan. Kamu sudah berada di level cahaya yang tak bisa dijangkau. Kamu terlalu damai, terlalu bersinar. Sementara aku masih berjuang dengan bayang-bayangku sendiri, dengan sisi gelap yang belum selesai dalam diriku. Dan perasaan itu begitu nyata baginya. Begitu menghantam kesadarannya. Begitu membuatnya merasa kecil, tertinggal, dan tidak layak. Karena dia tahu bahwa kamu bukan hanya seseorang yang berhasil mencintai, tapi juga berhasil mencintai dengan benar. Mencintai dengan penuh keikhlasan, dengan tulus, dengan tanpa syarat, sesuatu yang belum tentu bisa dia lakukan dengan cara yang sama saat ini. Karena dia masih bergulat dengan sisi gelap dalam dirinya. Sisi yang belum selesai,
Sisi yang masih mencari jawaban atas luka-luka lama dan keraguan yang dia miliki sejak lama. Luka-luka yang belum sembuh dan keraguan yang terus menghantuinya. Dia sering menatap ke kejauhan, pandangannya menerawang, pikirannya melayang, berpikir tentang kamu, tentang momen-momen ketika semuanya terasa lebih jujur, lebih sederhana, dan lebih bermakna. Dan ini bukan hanya tentang cinta biasa, bukan hanya tentang romansa semata. Ini tentang rasa kehilangan terhadap arah hidup yang dulu terasa begitu bermakna, begitu jelas, dan begitu pasti saat kamu ada di dalamnya. Karena kamu bukan hanya sekadar cinta dalam hidupnya. Kamu adalah arah, kamu adalah alasan, kamu adalah pondasi yang kokoh. Dan saat kamu pergi, atau saat kamu menjauh karena alasanmu sendiri, atau saat dia menjauh karena kebingungan dan ketidakpastian dalam dirinya sendiri, dia mulai kehilangan arah itu, kehilangan kompas batin yang membimbingnya, kehilangan makna di balik langkah-langkah besar dan keputusan-keputusan penting yang dia ambil dalam hidupnya. Karena sekarang, kini, meskipun hidupnya terlihat penuh dengan pencapaian yang gemilang, meskipun dia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa dia telah mencapai banyak hal, bahwa dia telah mengukir nama, bahwa dia telah berdiri di puncak yang dulu dia impikan dengan segala daya. Hatinya sepi, hatinya kosong, hatinya hampa dari makna sejati yang dulu dia rasakan saat bersamamu. Dan dia menyendiri dalam pikirannya, dalam kesunyian batinnya, mencoba memahami kenapa bayanganmu terus muncul, kenapa sosokmu terus hadir dalam tiap perenungannya, kenapa setiap keberhasilan yang dia raih tetap terasa kurang, tetap terasa tidak lengkap. Bahkan ketika semuanya tampak sukses di permukaan, bahkan ketika semua orang di sekitarnya menganggap dia telah berhasil mencapai segalanya, dalam keheningan malam ketika dia sendirian, jauh dari sorotan dan pujian, dia sadar bahwa ada satu hal penting yang hilang, satu kepingan puzzle yang tak tergantikan. Kamu muncul dalam pikirannya sebagai seseorang yang lembut, penyayang, tidak banyak bicara, tapi dalam, seseorang yang kehadirannya terasa begitu kuat tanpa harus memaksakan keberadaan. Seseorang yang mencintai tanpa mengekang, tanpa menuntut, seseorang yang menyentuh jiwanya tanpa perlu menyentuh secara fisik, seseorang yang hanya dengan keberadaannya saja sudah membuat dunia terasa lebih tenang, lebih bermakna, lebih indah, dan kamu tidak mudah didekati. Ada aura misteri yang melingkupimu, tapi juga tidak mudah dilupakan. Kamu adalah sosok yang memikat justru karena keheninganmu, karena caramu mencintai dengan ketulusan yang tidak dibuat-buat, yang mengalir begitu saja dari dalam dirimu, dan semua itu membuat dia merasa kembali hidup. Dengan gairah yang jujur, bukan sekadar hasrat fisik yang dangkal, bukan sekadar keinginan sesaat yang mudah padam, tapi gairah yang muncul dari kedalaman jiwa, gairah yang mengingatkan dia akan makna hidup yang sejati, akan apa yang benar-benar penting dalam kehidupan, dan Ace of Wands menyala setiap kali dia mengingatmu, setiap kali dia mengulang bayangan tentang tatapanmu yang teduh, tentang senyummu yang tulus, tentang caramu melihat dunia dengan mata yang penuh kebaikan, dan api itu tidak pernah padam, api itu tetap ada di sana, menyala dalam diam, menyala dalam diam-diam, bahkan ketika dia berusaha mati-matian untuk move on, untuk melupakanmu, bahkan ketika dia mencoba membuka hati untuk orang lain, bahkan ketika dia menipu dirinya sendiri bahwa dia sudah melupakanmu sepenuhnya, api itu tetap menyala, dan dia tahu, di dalam lubuk hatinya, bahwa kamu adalah api yang tak padam dalam dirinya. Satu-satunya cahaya yang tidak pernah bisa dia padamkan, bahkan jika dia mencoba sekuat tenaga. Dia sudah punya segalanya. Setidaknya di mata dunia yang hanya melihat dari permukaan, dia memiliki kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan yang banyak orang impikan. Tapi tetap saja, kamu adalah satu-satunya yang tidak bisa dia miliki. Dan ironi ini membuatmu tak tergantikan, membuatmu menjadi pusat dari semua kerinduan, yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata, yang terpendam dalam hati. Itu membuatmu menjadi nama yang terus dia sebut dalam hati. Meskipun bibirnya diam, terkunci rapat, kamu adalah misteri, cahaya, dan ketenangan dalam hidupnya yang keras.
penuh tekanan, dan seringkali terasa dingin. Kamu adalah simbol dari segalanya yang benar, yang tulus, yang tidak dibuat-buat, yang autentik, dan aura tak tersentuhmu bukan karena kamu sengaja menjauh atau membangun dinding, tapi karena dia tahu dia harus benar-benar menjadi versi terbaik dari dirinya. Versi yang lebih utuh, lebih matang, lebih jujur, untuk bisa kembali mendekat, bukan hanya untuk membuatmu melihatnya kembali dengan cara yang berbeda, tapi yang terpenting, untuk membuat dirinya sendiri merasa pantas berada di sampingmu, pantas berdiri dalam cahaya yang begitu terang dan murni yang kamu pancarkan. Karena cinta yang kamu berikan, cinta yang pernah ada di antara kalian, terlalu murni, terlalu tulus, dan terlalu berharga untuk dibalas dengan setengah hati, dengan keraguan, atau dengan luka yang belum sembuh. Dan dia tahu jauh di dalam hatinya bahwa untuk bisa mencintaimu lagi, untuk bisa kembali bersamamu dalam arti yang sebenarnya, dia harus menyembuhkan dirinya sendiri terlebih dahulu, harus menemukan dirinya kembali di tengah kebingungan dan kepalsuan dunia, harus berdamai dengan bayang-bayangnya, dengan sisi gelap yang selama ini dia sembunyikan, agar ketika waktu itu tiba, jika memang ditakdirkan untuk tiba, dia bisa datang padamu, bukan sebagai seseorang yang berharap kamu menyelamatkannya dari kegelapan, tapi sebagai seseorang yang telah tumbuh, yang telah belajar, yang telah sembuh, dan yang siap mencintaimu dengan segenap jiwa, dengan seluruh keberadaannya, dengan cara yang kamu pantas dapatkan. Untuk cirinya, dia adalah seseorang yang secara lahiriah terlihat tenang dan berwibawa. Sebuah ketenangan yang bukan sekadar ketiadaan riak emosi atau ekspresi yang datar, melainkan ketenangan yang memancar dari inti terdalam keberadaannya. Sebuah kedamaian yang diperoleh melalui pengendalian diri yang telah ditempa dan dimatangkan oleh badai pengalaman hidup yang tak terhitung jumlahnya. Oleh kebijaksanaan yang didapatkan dari perjalanan panjang yang penuh liku dan mendalam, dari luka-luka yang mungkin tidak pernah dia pamerkan atau keluhkan pada dunia luar, namun telah dia hadapi dengan kepala tegak, hati yang tabah, dan jiwa yang kuat, mengolah rasa sakit dan kekecewaan itu menjadi semacam kekuatan sunyi yang terpancar tanpa perlu kata-kata. Sebuah aura yang begitu kuat dan mengakar, berwibawa bukan karena dia meninggikan suara atau memaksakan kehadirannya di tengah keramaian dengan cara yang dominan, melainkan karena dia membawa semacam kekuatan sunyi yang begitu mendalam dan tak terbantahkan. Sebuah aura yang membuat orang secara alami merasakan dorongan untuk menghormatinya, tanpa perlu diberitahu bagaimana caranya. Karena dari caranya berjalan yang mantap, penuh keyakinan dan tanpa keraguan, dari caranya melihat dengan tatapan yang menembus, memahami dan seolah melihat jauh ke dalam jiwa, dari caranya diam sekalipun yang penuh makna, penuh jeda yang disengaja, dan bukan sekadar kekosongan yang hampa, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan sembarang orang yang bisa dianggap remeh, diabaikan begitu saja, atau diperlakukan sembarangan, melainkan seseorang yang telah melewati banyak hal. Berdiri tegak di atas pondasi yang kokoh yang dibangun dari ketabahan dan kebijaksanaan, seseorang yang membawa bobot pengalaman yang tidak bisa disembunyikan. Dan yang paling memukau dan tak terlupakan adalah intensitas emosional yang begitu dalam, begitu kompleks, dan begitu menghipnotis yang terpancar di balik matanya. Bukan sekadar tatapan kosong yang hampa makna atau sorot biasa yang mudah dilupakan seperti wajah yang lewat di kerumunan, tapi semacam kedalaman yang tak terduga. Sebuah jurang emosi yang membuat siapapun yang cukup berani untuk menatapnya secara langsung merasa seperti sedang mengintip ke dalam dunia yang asing, misterius, namun begitu memikat dan menghipnotis. Sebuah dunia yang tidak semua orang diberi izin atau kesempatan untuk masuk. Sebuah dunia yang penuh dengan lapisan-lapisan emosi yang kompleks, yang dalam, yang mungkin kadang terasa gelap dan melankolis. Namun begitu jujur adanya dalam setiap denyutnya, setiap riak yang terlihat di permukaannya. Karena sorot matanya menyimpan sebuah kisah yang tidak pernah benar-benar selesai diceritakan. Sebuah narasi yang terlalu panjang,
dan berliku untuk dirangkum dalam satu kali percakapan singkat atau bahkan 1000 kata. Terlalu personal, terlalu berharga, dan terlalu rapuh untuk dibagikan pada sembarang orang yang tidak memiliki kepekaan atau empati untuk memahaminya. Sebuah kisah yang sudah berakar begitu dalam di hati, dan tak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata biasa yang dangkal, melainkan hanya bisa dirasakan, dipahami, dan dihormati oleh mereka yang memiliki kepekaan untuk melihat melampaui permukaan dan merasakan getaran jiwa yang ada di baliknya. Wajahnya cenderung tegas, dengan rahang atau dagu yang kuat yang memberikan kesan keteguhan, ketahanan, dan tekad yang luar biasa, bukan dalam artian keras atau kaku, seperti patung yang tak bernyawa, tapi seperti seseorang yang tahu persis apa yang dia inginkan dalam hidup. Tahu bagaimana cara bertahan menghadapi badai kehidupan yang datang silih, berganti dengan kekuatan dan ketabahan yang luar biasa. Tahu bagaimana menjadi batu karang yang kokoh dan tak tergoyahkan di tengah ombak yang mengamuk, tempat di mana orang lain bisa bersandar ketika dunia terasa tidak pasti. Matanya tajam atau dalam, tajam seperti bisa menembus lapisan topeng yang dikenakan orang lain, melihat esensi di baliknya, memahami motif dan perasaan yang tersembunyi, tapi juga dalam seperti samudra yang menyimpan rahasia terlalu banyak untuk dihitung, rahasia yang tersembunyi di kedalaman yang tak terjamah oleh siapapun, rahasia yang hanya dia yang tahu, dan mungkin memiliki tatapan mata yang sulit dilupakan oleh siapapun yang pernah memiliki keberanian untuk bertatapan langsung dengannya. Karena ada semacam kedalaman yang tak terucapkan di sana, semacam daya tarik misterius yang menarik perhatian secara alami tanpa dia sadari atau sengaja ciptakan. Bukan karena dia ingin memikat atau menjadi pusat perhatian, tetapi karena apa yang ada di balik dirinya. Di balik tatapan itu, di balik wajah yang tegas itu, terlalu nyata, terlalu otentik, dan terlalu kuat untuk diabaikan oleh siapapun yang memiliki mata untuk melihat dan hati untuk merasakan. Posturnya bisa tegap atau berwibawa, membawa kesan stabilitas yang begitu kuat, sehingga membuat orang merasa aman dan tentram hanya dengan berada di dekatnya. Seolah dia adalah pusat ketenangan dalam badai, seolah apapun yang terjadi di dunia luar, yang penuh ketidakpastian, kekacauan, dan perubahan yang tak terduga, dia akan tetap berdiri kokoh, tetap menjadi tempat bersandar yang tak tergoyahkan, tetap menjadi jangkar yang kuat dan stabil ketika segalanya terasa terlalu kacau dan di luar kendali bagi orang lain. Ada kesan matang sebelum waktunya, dalam setiap gestur, setiap gerakan, setiap pembawaannya yang seolah tanpa kata-kata mengatakan bahwa dia telah melewati banyak hal dalam hidupnya. Telah mengalami lebih banyak dari yang seusianya. Terlalu banyak hal yang mungkin tidak pernah dia ceritakan secara rinci atau ungkapkan secara terbuka. Tapi bisa kamu rasakan dalam setiap tatapan matanya yang penuh makna, dalam setiap jeda bicara yang disengaja, dalam setiap keheningan yang dia pilih, alih-alih berkata, sembarangan atau tanpa berpikir, sebuah keheningan yang lebih berharga dan penuh makna daripada 1000 kata, lebih dari yang tampak dari luar, lebih dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa, lebih dari yang bisa dipahami oleh mereka yang hanya melihat permukaan. Dari sisi karakter, dia penuh dengan pengendalian diri yang luar biasa, sebuah disiplin diri yang telah menjadi bagian dari dirinya. Tipe orang yang tidak mudah menunjukkan perasaannya secara terbuka pada siapapun, bahkan pada orang terdekat sekalipun. Bukan karena dia tidak merasakan apa-apa, bukan karena dia dingin atau tanpa emosi, tapi justru karena dia merasakan terlalu dalam, merasakan setiap emosi, baik itu kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau cinta, dengan intensitas yang luar biasa. Sehingga dia tahu betapa berharganya setiap emosi yang dia miliki, tahu betapa rapuhnya hati, dan betapa mudahnya hancur jika tidak hati-hati dalam mengungkapkannya atau membiarkannya terekspos pada dunia yang kadang kejam. Tapi kalau sudah mencintai, dia mencintai dengan sangat dalam, dengan seluruh jiwa dan raganya, dan untuk waktu yang sangat lama, tidak mudah beralih ke orang lain, tidak gampang hilang rasa cintanya.
meskipun diuji oleh waktu atau jarak. Mencintai dengan cara yang tidak selalu terlihat dalam ungkapan verbal yang manis atau tindakan dramatis yang mencolok, tapi bisa dirasakan dalam sikapnya yang konsisten, dalam keputusan yang dia ambil, yang diam-diam penuh makna, penuh niat yang tulus, penuh perhatian tersembunyi, yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang benar-benar mengenalnya dan memiliki kepekaan untuk merasakannya. Dia cenderung fokus pada pencapaian, sangat ambisius dalam mengejar tujuan dan mimpinya. Bukan dalam artian menginjak orang lain untuk naik atau mencapai puncak kesuksesan, tapi karena dia tahu persis apa yang dia inginkan dalam hidupnya, tahu bagaimana cara mencapainya dengan kerja keras, ketekunan, disiplin, dan perencanaan yang matang, dan tahu bahwa hidup yang terstruktur dengan baik adalah satu-satunya cara agar dia tidak terbenam dalam kekacauan batin yang dia sembunyikan rapat-rapat dari dunia luar. Kekacauan yang bisa menghancurkannya jika tidak dikelola dengan baik. Dia ingin hidupnya terstruktur, dengan cara yang dia anggap paling masuk akal, paling efisien, dan paling aman. Karena baginya, ketertiban dan struktur adalah bentuk dari kontrol atas dunia yang terasa kacau, tidak terduga, dan kadang menakutkan. Dan kontrol adalah bentuk perlindungan atas dirinya sendiri, atas kerapuhan yang dia sembunyikan, karena dia tahu betapa mudahnya segalanya runtuh jika tidak ada batas yang jelas, struktur yang kokoh, dan rencana yang matang. Meskipun tampak kaku, sulit didekati, atau bahkan sedikit dingin oleh banyak orang yang tidak mengenalnya secara dekat. Bukan karena dia sombong atau merasa lebih baik dari orang lain, tapi karena dia melindungi dirinya sendiri dari potensi luka dan kekecewaan, karena dia terlalu sering kecewa di masa lalu dan belajar untuk membangun dinding yang tinggi, untuk menjaga hatinya. Sebenarnya dia punya sisi lembut yang begitu dalam, begitu rapuh, dan begitu penuh kasih sayang yang hanya muncul saat bersama orang yang benar-benar dia percaya. Orang yang telah membuktikan kesetiaan, pengertian, dan penerimaan mereka. Dan kamu adalah salah satunya, orang yang secara diam-diam dia bukakan pintu hati, meskipun hanya sedikit demi sedikit, karena dia tidak suka bergantung pada orang lain untuk dukungan emosional atau dalam pengambilan keputusan. Dan biasanya mengambil keputusan besar dalam diam, merenungkan semuanya sendiri, tanpa banyak konsultasi, tanpa banyak drama atau keributan, karena dia terbiasa memikul beban sendiri, memikirkan semuanya sendiri, bahkan yang paling sulit dan menyakitkan sekalipun, tanpa perlu membebani orang lain atau mencari simpati. Kemungkinan zodiaknya sangat kuat mengarah pada Capricorn, karena ada kombinasi yang jelas antara keseriusan dalam menghadapi kehidupan, orientasi yang kuat pada kesuksesan, pencapaian, dan tanggung jawab, serta ketertarikan mendalam dan setia yang tidak mudah dia akui secara terbuka. Atau Virgo, karena energi yang perfeksionis dalam segala hal yang dia lakukan, sifat yang tertutup namun diam-diam sangat memperhatikanmu dalam diam, memperhatikan hal-hal kecil yang bahkan tidak kamu sadari tentang dirimu sendiri, detail-detail yang luput dari pandangan orang lain, menunjukkan perhatian yang mendalam melalui tindakan kecil. Atau Scorpio, karena daya tarik misterius yang terpancar darinya, tatapan dalam yang penuh rahasia dan intensitas, dan keterikatan emosional yang kuat, loyal, tapi penuh kontrol. Cinta yang tidak terburu-buru dalam perkembangannya, tapi sulit dilepaskan begitu sudah terbentuk. Cinta yang menyatu dengan ketakutan akan kehilangan yang mendalam, dan keinginan untuk melindungi. Dan aura orang ini, ketika dia memasuki ruangan, mungkin dia tidak banyak bicara, tidak berusaha menjadi pusat perhatian, atau membuat keributan, tapi kehadirannya terasa begitu kuat, begitu nyata, dan tak terbantahkan, menciptakan ruang yang tenang namun berat. Seolah dia tidak perlu berusaha sama sekali untuk menarik perhatian, karena wibawanya berbicara sendiri tanpa kata-kata, karena energi yang dia bawa begitu nyata dan mengakar, hingga membuat orang lain secara spontan diam, merasakan kehadirannya, dan memberikan ruang tanpa tahu alasan pastinya. Hanya merasakan bahwa ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang kuat, sesuatu yang dalam tentang dirinya. Terima kasih telah menonton konten hari ini.
Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 3366 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.